Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kajian ahad pagi yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang, kesehatan dan kesempatan hingga bisa hadir pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang tinggal 29 hari lagi. Saat ini kita telah berada pada tanggal 1 Sya'ban. Dan bulan Sya'ban untuk tahun ini hanya 29. Artinya 29 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Oleh karena itu, pada bagian kesempatan ini ada baiknya kita mengkaji apa yang perlu kita persiapkan menjelang bulan Ramadan ini. Baik, kita akan sedikit membaca dari kitab Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan tata cara, metode, hukum-hukum dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan hal-hal teknis puasa Ramadan, insya Allah bisa kita kaji pada pekan-pekan berikutnya. Pada pekan ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat penting, yaitu terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan hati dalam menghadapi bulan Ramadan. Sebab dalam setiap amal ibadah apapun kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala menggunakan hati. Ketika sholat, yang sholat adalah hati kita, sementara anggota tubuh lainnya hanya mengikuti perintah hati. Ketika zakat, yang berzakat adalah hati kita, sementara anggota tubuh yang lain hanya mengikuti perintah hati sesuai dengan ketentuan syariat. Ketika kita berpuasa, yang berpuasa adalah hati kita, sementara mulut, tangan, mata itu hanya mengikuti perintah hati. Begitu pula ketika kita berhaji. Maka dalam hadis Allah Subhanahu wa taala hanya melihat kepada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, kepada jasad kalian. Yang Allah lihat adalah hati dan perbuatan kalian. Demikian dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis qudsi yang perlu kita perhatikan terkait dengan interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ibadi yubarizuna bil 'adha'i wa ana atlaruhum 'ala furushihim." Ini luar biasa. Ibadi, hamba-hambaku, para manusia, kita semua, yubarizuna bil 'adha'i, sering menantangku dengan perbuatan yang besar, sering menantangku dengan dosa-dosa besar. Tanpa sadar ataupun dengan sadar,
Ketika anak sakit, lupa Allah, langsung datang ke dokter. Akhirnya sembuh, yang menyembuhkan adalah dokter. Allah yang menyembuhkan, penyembuh utama, kita lupa. Ketika Allah memberi kita makanan, kita lupakan Allah. Saat salat zuhur lewat begitu saja. Datang asar tertidur. Ketika maghrib kecapean. Ketika isya banyak pekerjaan lewat. Apalagi ketika subuh semuanya lewat. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita rezeki, mestinya kita bersyukur. Khairi ilal ibadi nazil. Kebaikanku kepada hamba-hambaku selalu turun dengan deras. Wa syarruhum ilayya sha'id. Sementara yang naik kepadaku hanyalah keburukan-keburukan mereka. Jadi kita mendapatkan kebaikan dari Allah, sementara yang naik kepada Allah adalah keburukan-keburukan kita. Atahabbu ilaihim bini'ami wa ana al-ghaniyyu 'anhum. Aku mendekat kepada mereka. Aku ingin menumbuhkan cinta dalam hati mereka dengan memberikan kepada banyak nikmat. Wa ana al-ghaniyyu 'anhum. Padahal aku tidak peduli dengan mereka. Aku sangat kaya dari mereka. Aku tidak memerlukan mereka. Wa yatabaghaduna ilayya bil ma'asi. Dan mereka membuat aku marah dengan maksiat-maksiat mereka. Wa hum afqaru syai'in ilayya. Padahal manusia adalah orang yang paling fakir di hadapan. Luar biasa Bapak Ibu. Ini sebuah renungan bagi kita semua. Man aqbala ilayya min ba'id nadaituhu min qarib. Siapa yang datang kepadaku dari jauh, maka aku menyerunya dari dekat. Wa man taraka li ajli a'taituhu fawqa al-mazid. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena aku, maka aku akan memberinya lebih daripada apa yang dia inginkan. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang haram karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita lebih daripada itu. Ada yang ngasih, ada barang, uang 100.000 tergeletak begitu saja, bukan milik kita, terbetik hanya untuk mencuri, mengambil itu, lalu kita tahan. Oh, jangan, ini bukan punya saya. Kita meninggalkan, mengambil uang orang karena takut kepada Allah. A'taituhu fawqal mazid. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita lebih daripada itu. Ada perempuan cantik lewat, gitu ya. Kemudian kita menundukkan pandangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan rasa cinta kepada istri yang sangat luar biasa. Jadi kalau para ulama menyatakan, kalau istri di rumah sudah tidak kelihatan cantik, maka yang salah bukan istrinya, tapi yang salah adalah pandangan bapak-bapaknya yang sudah kemana-mana. Allah a'lam. Wa man arada ridaya aradtu ma yurid. Siapa yang menginginkan keridhaanmu, aradtu ma yurid, maka aku juga akan mengikuti keinginannya. Jadi kalau kita itu mengikuti apa yang Allah mau, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mewujudkan apa yang kita mau. Allah panggil salat, salat. Allah panggil qiyamul lail, qiyamul lail. Allah panggil berpuasa, puasa. Tunduk patuh hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita inginkan. Dalam hadis qudsi yang lain, Allah berfirman kepada dunia, ya dunia, ya dunia, wahai dunia, wahai harta, wahai jabatan, wahai uang, man khadamani fakhdini. Siapa yang melayani
berlalu-lalu dengan kesibukan duniawinya, maka dia akan dipermudah. Tidak akan habis-habisnya itu uang dicari. Tidak akan habis-habisnya kesempatan untuk bekerja. Sampai kita meninggal bahwa bahkan kata Rasulullah, "Idza kana libni Adam wadin min dhahab, la tamanna an yakuna lahu wadiyan." Seandainya anak Adam itu punya satu lembah emas, maka dia akan berharap punya dua lembah. Kalau berharap punya punya uang 100.000, pengen 200.000. Punya uang 1 juta, pengen 2 juta. Punya uang 10 juta, pengen 20 juta. Dan begitu seterusnya. Punya satu HP, pengen 2 HP. Punya satu rumah, pengen 2 rumah. Dan begitu seterusnya. Tidak ada puasnya. Maka cara menghentikan adalah dengan melaksanakan apa yang Allah inginkan. Wa man tasarrafa bihawli wa quwwati alantu lahul hadid. Dan siapa yang bergerak dengan kekuatanku dan pertolonganku, alantu lahul hadid, maka aku akan lunakkan kepadanya besi. Artinya kalau kita mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan kita, maka tidak akan ada yang sulit. Tidak akan ada yang sulit. Maka kalau selama ini kita merasa hidup kita sulit, hidup kita susah, anak-anak kok sulit diatur, kok bandel, bapaknya kok sulit diatur, ibunya juga. Masalahnya apa? Masalahnya mungkin kita sudah jauh dari Allah. Sudah jauh dari Allah. Karena kalau kita dekat dengan Allah, tidak akan ada yang masalah. Tidak akan ada masalah. Kalaupun ada masalah, kita akan menemukan jalan keluarnya dengan sangat mudah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ahlul dzikri ahlul mujalasati." Orang yang selalu berzikir kepadaku, mereka adalah orang yang aku sebut dengan penuh kemuliaan dalam majelisku. Wa ahlu syukri ahlu ziyadati. Orang yang bersyukur kepadaku, mereka adalah yang berhak untuk mendapatkan tambahan-tambahan nikmatku. Wa ahlu ta'ati ahlu karamati. Orang yang taat kepadaku, mereka lah yang pantas mendapatkan kemuliaan dan kemuliaan. Wa ahlu maksiyati, dan orang yang bermaksiat kepadaku, la uqalliluhum min rahmati. Aku tidak membuat mereka putus asa dari rahmatku. In tabu ilayya fa ana habibuhum. Apabila mereka kembali kepadaku, maka akulah kekasih mereka. Fa inni uhibbut tawwabin wa uhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya aku mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa illam yatubu ilayya, apabila mereka tidak bertaubat kepadaku, fa ana tabibuhum, maka aku adalah dokter mereka. Jadi kalau kita belum bertobat kepada Allah, Allah lah yang akan berusaha mendekati kita untuk membersihkan kita. Bagaimana caranya? Abtalihim bil masaib. Aku uji mereka dengan musibah-musibah. Supaya apa? Litutahhirahum minal ma'ayib, untuk membersihkan mereka dari aib-aib. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan musibah, ya, tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba pekerjaan bermasalah, itu mungkin salah satu cara Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa kita dan mengembalikan kita kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita berdoa
Itu artinya kita mendahulukan Allah. Lagi kerja dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti kerja, sholat. Itu artinya mendahulukan kepentingan Allah. Kalau seperti itu, maka Allah akan mengutamakan kita daripada yang lain. Al-hasanatu 'indi bi'ashri amsalha. Al-hasanatu 'indi bi'ashri amsalha. Satu kebaikan di sisiku aku balas dengan 10 kali lipat. Ila 700 dhifin, sampai 700 kali. Ila ad'afin katsira, lebih banyak daripada itu. Wasayyi'atu 'indi biwahidah, sementara keburukan hanya satu. Fa in nadima 'alaiha wastaghfarani ghafartuha lahu. Apabila dia menyesal, meminta ampun kepadaku, ghafartuha lahu, maka aku ampuni dia. Kemudian ini yang luar biasa ini, ashkurul yasira minal amal. Aku tetap berterima kasih. Luar biasa ini Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada kita. Ashkurul yasira minal amal. Aku berterima kasih dengan amalan yang sedikit. Allah balas sedikit kebaikan kita, mengucapkan orang yang bersin. Ada orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah, lalu kita jawab alhamdulillah, kecil saja, tapi Allah balas itu dengan kebaikan. Kita di jalan, ada sampah, kita pungut sampai kita letakkan pada tempatnya, Allah balas itu. Mungkin ketika kita melakukan sebuah kebaikan, bekerja misalnya, mengajar misalnya, gaji yang kita dapat masih kekurangan, ya. Apa yang kita peroleh masih sedikit, bahkan terima kasih pun tidak kita dapatkan. Tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan sedikit pun dari amal kebaikan kita. Allah balas itu. Kepada anak-anak kita tanamkan. Nah, ketika kamu berbuat baik, mungkin bapak tidak tahu, kami tidak paham, apa tidak mengerti. Umi tidak mampu membalas, mama tidak mampu memberi hadiah, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mampu membalas semua itu. Ashkurul yasira minal amal. Allah Subhanahu wa taala akan membalas walaupun sedikit saja amal kita. Ada orang kehausan, kita kasih teh atau kita kasih air putih, silakan. Sedikit saja, tetapi barangkali itulah yang akan membuat kita selamat di dunia dan di akhirat. Wa aghfirul katsira minaz zalal, dan aku mengampuni banyak dosa-dosa. Rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului kemarahanku. Kasih sayangku mendahului kemurkaanku. Wa hilmi sabaqat mu'akhadati, lemah lembutku mendahului tuntutanku. Wa afwi sabaqat uqubati, dan rasa maafku mendahului hukumanku. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita memiliki keyakinan yang sangat kuat kepada Allah, kita mesti bersyukur. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa bersama kita. Maka ucapkan alhamdulillah, 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 tidak putus-putusnya kita ucapkan. Kita ucapkan astagfirullah, 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 tidak putus-putusnya kita ucapkan. Dan setiap 5 waktu kita mengulang-ulangi bacaan Al-Fatihah. Dan bacaan Al-Fatihah itulah sesungguhnya penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji
rezeki bagi Allah. Tuhan semesta alam, Rabb semesta alam, pengatur alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Dialah yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai mereka. Wal-dallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Apa yang menjelaskan yang dirahmati Allah, sesungguhnya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah di buku Madarijus Salikin ini, Al-Fatihah itu sesungguhnya penghubung antara kita dengan Allah. Itulah doa yang sangat besar, itu doa yang sangat hebat, doa yang sangat luar biasa, menjadi penyembuh untuk penyakit fisik dan penyakit jiwa. Untuk penyakit fisik misalnya, kita bisa menggunakan Al-Fatihah sebagai obat. Ya, menggunakan Al-Fatihah sebagai obat. Dulu pernah ada sahabat, waktu itu ada seorang yang terkena penyakit, dia disengat oleh ular. Caranya hanya diambilkan air, dibacakan Al-Fatihah, ditiupkan ke air itu, kemudian diminum, ternyata langsung sembuh. Ibnu Qayyim menceritakan, saya sudah mendapatkan banyak keajaiban pada Al-Fatihah ini berkali-kali. Kata beliau, kadang-kadang saya merasakan sakit gitu ya. Kaki saya sakit, tangan saya sakit, badan saya sakit, maka saya membacakan Al-Fatihah di bagian yang sakit ini. Saya tanya sakit. Kemudian beliau tiupkan, itu seakan-akan ada batu yang jatuh dari tangannya itu, lalu tiba-tiba penyakitnya pun sembuh. Jadi kalau kita ada penyakit, ya, sakit kepala, bahkan kanker, itu sebenarnya bisa disembuhkan dengan Al-Fatihah. Apalagi kalau menggunakan air Zam-Zam. Ibnu Qayyim menyatakan, saya mendapatkan keajaiban dari Al-Fatihah ini berulang kali. Saya ambil air Zam-Zam, saya bacakan Al-Fatihah, kemudian saya tiupkan, saya minum, saya mendapatkan kesehatan lebih yang saya dapatkan daripada para dokter. Kuncinya apa? Kuncinya yakin. Asal kita yakin kepada Allah, kuat keyakinan kita kepada Allah, maka Al-Fatihah itu akan berfungsi. Sejauh mana keyakinan kita kepada Allah, ketika mengucapkan Al-Fatihah, maka Al-Fatihah itu akan bekerja. Kemudian Al-Fatihah itu juga adalah obat dari penyakit batin. Obat dari penyakit batin. Nah, jadi ketika sudah mulai gelisah, ya, kalau baca Al-Fatihah, renungi maknanya, ulang-ulangi kata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menghamba dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ketika timbul perasaan marah itu biasanya karena apa yang kita inginkan tidak terkabul, atau karena kita terlalu berharap kepada manusia, tidak tercapai, kita marah. Langsung Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami
teriak, penyakit ingin dilihat oleh orang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika orang-orang meninggalkan kita, ketika kesedihan menimpa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang-ulang saja kata-kata itu akan menjadi obat yang menenangkan di dalam hati kita. Ketika mendapatkan nikmat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika mendapatkan musibah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika beroleh rezeki, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita baca. Ini insyaallah akan membuat hati kita tenang, membuat hati kita tentram. Karena banyak penyakit hati, banyak kegelisahan itu karena kita terlalu berharap selain kepada Allah. Terlalu banyak berharap selain kepada Allah, itulah yang membuat hati kita gelisah, hati kita tidak tenang. Maka kembalikanlah semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk selalu dekat kepada Allah. Bapak Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, inilah persiapan Ramadan yang pertama, yaitu persiapan hati. Persiapan hati, kita akan menemui bulan suci yang mulia. Ketika hati kita tidak siap, maka di tengah kegembiraan kaum muslimin dengan bulan yang penuh kejuran rahmat itu, kita akan menjadi orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Sebab kita tidak siap untuk menerima karunia yang banyak. Kalau kita tiap hari misalnya pendapatan atau penghasilan setiap hari taruhlah 10.000, tiap hari 10.000 rupiah, tiap hari 10.000 rupiah, atau paling banyak tiap hari 500.000 rupiah. Pada suatu hari kita mendapatkan penghasilan tiap hari 5 juta, 10 juta, 40 juta, 5 miliar, kita tidak siap, maka kesempatan itu akan lewat begitu saja. Dan akhirnya kembali lagi kepada kebiasaan harian kita. Ini sebuah kerugian. Ketika datang Ramadan, di mana pahala yang sangat tercurah, di mana Allah sangat dekat dengan kita, lalu kemudian pergi begitu saja dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Wailun liman dakhala alaihi Ramadan fatamma Ramadan falam yughfar lahu. Alangkah celaka orang yang datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian Ramadan pergi sementara dosanya belum diampuni oleh Allah. Para sahabat dalam menghadapi bulan Ramadan, mereka bersiap 6 bulan sebelumnya. Jadi 6 bulan sebelumnya mereka sudah siap. Setelah Ramadan selesai, mereka beristighfar kepada Allah, meminta kepada Allah supaya amal mereka itu diterima oleh Allah 6 bulan berikutnya. Jadi dalam waktu setahun itu yang mereka pikirkan adalah tentang Ramadan, bagaimana memanfaatkan Ramadan dan bagaimana minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa melalaikan bulan Ramadan. Saya kira Bapak Ibu sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Ada Allah yang berkait. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, menawi wonten ingkang badhe dipun arahken wonten seputar Ramadan, wonten wekdal gangsal menit tadi 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pertama terkait dengan bulan Ramadan, ya. Ini hukumnya wajib fardu ain. Fardu ain itu artinya kewajibannya masing-masing orang. Maka ketika istri tidak bisa berpuasa, maka yang wajib membayar adalah istri. Dan ini merupakan kewajiban istri, sehingga tidak boleh digantikan oleh suami. Karena itu faktornya. Iya, semua itu. Karena kan suaminya takut, karena kan si istrinya itu belum bisa untuk yang utama itu. Suaminya kan takut untuk niat untuk bantu itu cuma bisa. Kalau mau niat, caranya bayar fidyah. Fidyah. Kalau diganti dengan puasa itu, kalau untuk menggantikan puasa yang berpuasa adalah si istri sendiri. Karena Ramadan itu sifatnya fardu ain. Fardu ain itu artinya kewajiban perorangan. Seperti sholat, kalau ketinggalan sholat, maka yang wajib mengganti mengqadha yaitu orang sendiri. Tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kecuali kalau misalnya sudah meninggal. Ada yang meninggal dan memiliki hutang puasa, maka yang membayarkan hutang puasa itu adalah walinya atau keluarganya setelah meninggal. Itu yang boleh. Kalau selama dia hidup, dia mampu melakukan pilihannya cuma dua. Yang pertama dia berpuasa, atau yang kedua bayar fidyah. Fidyah itu satu hari satu mud atau 6 ons beras, atau kalau kita lengkapi satu hari 1 kilogram beras. Itu Pak. tapi kalau sampai bulan Ramadan itu belum bisa bayar fidyah itu terus gimana? Iya, berarti berdosa. Dosa karena belum membayar hutang yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten boleh, Ibu, taksih wonten saking pertanyaan. Saking Ibu, wonten pertanyaan itu ini seputar puasa halangan ibu sakit dipun tahan